Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian kecanduan gadget. Kecanduan gadget merupakan salah satu fenomena modern yang semakin banyak ditemui di era digital saat ini. Gadget seperti telepon pintar, tablet, laptop, dan perangkat digital lainnya sebenarnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, baik dalam hal komunikasi, pekerjaan, hiburan, maupun belajar. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol dapat berubah menjadi kebiasaan yang berlebihan hingga memengaruhi keseimbangan hidup seseorang. Inilah yang disebut sebagai kecanduan gadget. Secara umum, kecanduan gadget dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang menggunakan perangkat digital dengan intensitas yang sangat tinggi sehingga sulit untuk berhenti atau mengurangi penggunaannya, meskipun hal tersebut telah menyebabkan dampak negatif pada aspek fisik, mental, maupun sosial. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi juga pada remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Hal ini karena gadget telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari, baik untuk hiburan maupun kebutuhan. Kecanduan gadget bukan sekadar kebiasaan, sering memegang HP. Lebih dari itu, kondisi ini melibatkan ketergantungan emosional dan psikologis terhadap aktivitas di dalam gadget, seperti bermain game, membuka media sosial, menonton video, atau berselancar tanpa tujuan di internet. Seseorang yang kecanduan gadget biasanya menunjukkan rasa gelisah, stres, atau tidak nyaman ketika tidak sedang menggunakan perangkat tersebut. Mereka merasa harus selalu terhubung dengan dunia digital, seolah-olah gadget adalah sumber utama hiburan, kenyamanan, atau pelarian dari masalah. Dunia digital menawarkan pengalaman yang cepat, mudah, dan menyenangkan. Misalnya, ketika seseorang membuka media sosial dan mendapatkan like atau komentar, otak akan mengeluarkan dopamin, yaitu hormon yang menimbulkan rasa senang. Begitu pula ketika seseorang memenangkan permainan di game online atau menemukan video yang menarik. Sensasi kesenangan ini membuat otak ingin mengulanginya terus-menerus. Lama-kelamaan, seseorang bisa terjebak dalam pola penggunaan gadget yang tidak sehat, di mana mereka terus mencari stimulasi digital untuk merasa bahagia. Ciri lain dari kecanduan gadget adalah hilangnya kontrol diri. Orang yang kecanduan seringkali berjanji akan berhenti setelah beberapa menit, namun kenyataannya mereka terus menggunakannya hingga berjam-jam. Bahkan, ketika mereka menyadari bahwa penggunaan gadget telah mengganggu aktivitas penting seperti belajar, bekerja, tidur, atau berinteraksi dengan orang lain, mereka tetap sulit menghentikannya. Inilah yang membuat kecanduan gadget termasuk dalam kategori gangguan perilaku. Kecanduan gadget juga dapat memengaruhi kebiasaan sehari-hari seseorang. Banyak orang menjadi sulit fokus karena terlalu sering berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Tindakan sederhana seperti membaca buku, menyelesaikan pekerjaan rumah, atau melakukan aktivitas fisik terasa melelahkan karena otak sudah terbiasa dengan hiburan instan dari dunia digital. Selain itu, pola tidur sering terganggu karena kebiasaan menggunakan gadget hingga larut malam. Paparan cahaya biru, blue light, dari layar gadget dapat menghambat produksi hormon melatonin, sehingga seseorang lebih sulit merasa mengantuk meski tubuhnya sudah lelah. Dari sisi sosial, kecanduan gadget membuat seseorang lebih memilih dunia virtual daripada dunia nyata. Interaksi tatap muka dengan keluarga atau teman menjadi berkurang. Misalnya, seseorang bisa menghabiskan berjam-jam di media sosial, namun merasa malas berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, hubungan dalam keluarga bisa menjadi renggang, rasa empati menurun, dan kemampuan bersosialisasi pun melemah. Kecanduan gadget pada anak dan remaja menjadi perhatian khusus karena otak dan kepribadian mereka masih dalam tahap perkembangan. Anak yang terlalu sering menggunakan gadget dapat mengalami keterlambatan kemampuan bahasa, penurunan kreativitas, hingga kesulitan mengontrol emosi. Remaja yang kecanduan media sosial juga bisa mengalami kecemasan sosial, kurang percaya diri, serta sering membandingkan diri dengan orang lain, yang kemudian menurunkan kesehatan mental mereka. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa penggunaan gadget tidak selalu buruk. Gadget dapat membantu meningkatkan wawasan, mempermudah pekerjaan, dan membuka peluang belajar. Masalah muncul ketika penggunaan tersebut sudah tidak lagi seimbang, tidak terkontrol, dan menggantikan peran aktivitas penting lain dalam kehidupan. Oleh karena itu, memahami pengertian kecanduan gadget adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan memahami apa yang dimaksud kecanduan gadget, seseorang dapat mulai menyadari pola penggunaan perangkat digital dalam kesehariannya. Apakah sudah seimbang atau justru berlebihan?
Kesadaran ini merupakan titik awal untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar dan untuk mengembalikan keseimbangan hidup dari pengaruh teknologi yang semakin dominan. Penyebab kecanduan gadget. Kecanduan gadget tidak terjadi begitu saja. Kondisi ini terbentuk dari kombinasi berbagai faktor yang saling memengaruhi, baik dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungan dan desain teknologi itu sendiri. Memahami penyebabnya sangat penting agar kita dapat menghindari atau mengatasi kecanduan sebelum berdampak buruk. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai beberapa penyebab utama kecanduan gadget. 1. Mekanisme reward di otak. Salah satu penyebab terbesar kecanduan gadget adalah mekanisme reward atau penghargaan di dalam otak. Ketika seseorang mendapatkan notifikasi, memenangkan permainan, atau melihat konten menarik di media sosial, otak akan melepaskan dopamin, yaitu hormon yang menciptakan rasa senang dan puas. Sensasi ini membuat seseorang ingin mengulangi aktivitas tersebut berulang kali. Game online, aplikasi media sosial, hingga platform video pendek dirancang khusus agar pengguna terus merasa tertarik dan ingin kembali membuka aplikasinya. Misalnya, fitur like, komentar, notifikasi, dan tantangan dalam game memberikan rasa penghargaan instan sehingga otak merasa ketagihan. Pada akhirnya, seseorang cenderung ingin terus mencari kesenangan cepat itu, meskipun harus mengorbankan waktu istirahat atau aktivitas penting lainnya. 2. Fitur aplikasi yang dirancang agar pengguna betah. Meskipun jarang disadari, banyak aplikasi modern menggunakan teknik desain yang sengaja dibuat agar penggunanya sulit berhenti. Beberapa contohnya adalah A. Infinite Scroll, gulir tanpa akhir, yang membuat pengguna terus melihat konten baru tanpa sadar waktu berjalan. B. Autoplay video, sehingga video berikutnya langsung diputar tanpa menunggu perintah pengguna. C. Algoritma personalisasi, yang menampilkan konten sesuai minat pengguna sehingga membuatnya betah berlama-lama. Semua fitur ini memudahkan otak untuk tetap terjebak di dalam dunia digital, menjadikan gadget sebagai tempat yang selalu menyenangkan. 3. Kurangnya kontrol diri dan manajemen waktu. Tidak semua orang memiliki kemampuan kontrol diri yang baik terhadap penggunaan gadget. Anak-anak dan remaja, misalnya, masih dalam tahap perkembangan sehingga bagian otak yang mengatur pengendalian impuls belum matang. Hal ini membuat mereka sangat rentan menggunakan gadget secara berlebihan. Orang dewasa yang tidak memiliki manajemen waktu yang baik juga dapat jatuh dalam kebiasaan penggunaan gadget yang tidak sehat. Tanpa batas waktu yang jelas, gadget mudah menjadi pelarian dari stres atau kebosanan. 4. Lingkungan dan kebiasaan sejak kecil. Lingkungan keluarga turut memengaruhi kebiasaan seseorang dalam menggunakan gadget. Anak yang sejak kecil terbiasa diberikan gadget sebagai pengalih perhatian misalnya ketika menangis atau rewel berpotensi mengalami ketergantungan emosional terhadap perangkat tersebut. Gadget akhirnya menjadi solusi cepat untuk hiburan, ketenangan, atau kenyamanan. Selain itu, lingkungan yang kurang aktif atau minim interaksi sosial membuat seseorang lebih sering memilih gadget sebagai pengganti aktivitas nyata. Orang yang tumbuh dalam keluarga atau komunitas yang juga kecanduan gadget cenderung meniru dan menjadikan penggunaan gadget sebagai kebiasaan harian. 5. Tekanan sosial dan rasa takut ketinggalan, FOMO. Di era digital, banyak orang merasa harus selalu terhubung dengan dunia maya agar tidak tertinggal informasi. Fenomena ini dikenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Orang yang mengalami FOMO akan terus membuka media sosial, memeriksa pesan, atau melihat berita terbaru meskipun sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak. Tekanan sosial untuk selalu terlihat aktif di media sosial juga membuat sebagian orang terus memantau aktivitas digital mereka. Mereka merasa harus memposting kegiatan, mengikuti tren, atau memastikan tidak ketinggalan update dari teman-temannya. 6. Pelarian dari stres dan masalah emosional. Banyak orang menggunakan gadget sebagai tempat pelarian untuk menghindari tekanan hidup. Saat stres, sedih, cemas, atau lelah, gadget menjadi pilihan yang cepat dan mudah untuk mengalihkan perhatian. Konten hiburan di internet dapat memberikan kenyamanan sementara, tetapi pada akhirnya menciptakan ketergantungan. Sebagian remaja memilih game online untuk melupakan masalah sekolah atau keluarga. Orang dewasa memilih media sosial untuk menghilangkan rasa sepi. Kebiasaan ini, bila dilakukan terus-menerus, dapat berkembang menjadi kecanduan gadget karena otak terbiasa mencari pelarian digital setiap kali emosi negatif muncul. 7. Kurangnya aktivitas fisik dan interaksi nyata. Di era modern, banyak aktivitas beralih dari dunia nyata ke dunia digital. Anak-anak lebih suka bermain game daripada bermain di luar rumah. Remaja lebih memilih menonton video daripada berbicara dengan keluarga. Orang dewasa bahkan merasa lebih nyaman bekerja di depan layar daripada berinteraksi sosial.
Minimnya aktivitas fisik dan interaksi nyata membuat seseorang semakin mengandalkan gadget untuk mengisi waktu luangnya. Akhirnya, gadget tidak hanya menjadi alat, tetapi menjadi pusat kehidupan sehari-hari. Dengan memahami berbagai penyebab kecanduan gadget, kita dapat lebih menyadari bahwa kecanduan bukan hanya masalah terlalu sering main HP, tetapi hasil dari pengaruh psikologis, sosial, dan teknologi yang kompleks. Kesadaran ini penting agar seseorang dapat mengatur penggunaan gadget secara lebih sehat dan seimbang. Dampak kecanduan gadget. Kecanduan gadget bukan hanya mengenai terlalu sering menggunakan telepon genggam atau perangkat digital lainnya. Lebih dari itu, kondisi ini membawa berbagai dampak negatif yang dapat memengaruhi fisik, mental, emosional, hingga hubungan sosial seseorang. Dampak-dampak ini bisa muncul secara perlahan dan sering tidak disadari sampai kondisinya sudah cukup parah. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai dampak kecanduan gadget. 1. Dampak fisik. Salah satu dampak paling nyata adalah gangguan pada kesehatan fisik. Penggunaan gadget dalam waktu lama, terutama dalam posisi yang tidak ergonomis, dapat menyebabkan berbagai keluhan tubuh. Pertama, terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan kelelahan mata, mata kering, dan penurunan ketajaman penglihatan. Kondisi ini sering disebut sebagai computer vision syndrome. Pada anak-anak, paparan layar berlebihan juga meningkatkan risiko perkembangan rabun jauh, miopia. Kedua, kebiasaan menunduk saat bermain gadget menyebabkan tekanan berlebih pada leher dan punggung. Kondisi ini dikenal sebagai text neck, yaitu nyeri pada leher dan bahu akibat posisi kepala yang terus condong ke depan. Bila dibiarkan, postur tubuh dapat memburuk dan memengaruhi kesehatan tulang belakang. Ketiga, penggunaan gadget menjelang tidur dapat mengganggu produksi hormon melatonin karena paparan cahaya biru, blue light. Akibatnya, pola tidur terganggu dan kualitas tidur menurun. Seseorang mungkin tidur lebih larut, sulit terlelap, atau sering terbangun di tengah malam. Jika berlangsung lama, hal ini dapat memicu kelelahan kronis. Selain itu, kecanduan gadget membuat seseorang kurang bergerak. Minimnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko obesitas, menurunkan stamina tubuh, serta melemahkan sistem imun. 2. Dampak mental dan emosional. Dampak lain yang tidak kalah serius adalah gangguan mental dan emosional. Kecanduan gadget membuat seseorang cenderung mudah gelisah ketika tidak memegang perangkatnya. Mereka merasa harus selalu terhubung dan takut ketinggalan informasi. Hal ini memicu kondisi yang disebut ansietas digital. Media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Banyak orang tanpa sadar membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Melihat foto-foto liburan, keberhasilan, atau kebahagiaan orang lain di media sosial dapat memunculkan perasaan tidak cukup, rendah diri, hingga depresi. Fenomena ini dikenal sebagai perbandingan sosial. Bagi remaja, dampak ini lebih terasa kuat karena mereka berada dalam fase pencarian jati diri. Tekanan untuk tampil sempurna di dunia maya dapat menyebabkan gangguan citra diri, rasa insecure, dan kecemasan sosial. Mereka menjadi takut berinteraksi di dunia nyata karena terbiasa bersembunyi di balik layar. Selain itu, kecanduan game online juga dapat memicu amarah dan perilaku impulsif. Seseorang yang tidak bisa berhenti bermain mungkin menjadi mudah tersinggung ketika diminta berhenti atau disuruh melakukan aktivitas lain. Bahkan, beberapa orang mengalami perubahan suasana hati yang drastis, dari sangat bersemangat ketika bermain hingga sangat murung ketika tidak bisa mengakses gadget. 3. Dampak sosial. Kecanduan gadget secara perlahan merusak kualitas interaksi sosial. Seseorang yang terlalu fokus pada dunia digital cenderung mengabaikan lingkungan sekitarnya. Interaksi tatap muka berkurang, percakapan menjadi tidak bermakna, dan perhatian terhadap keluarga melemah. Dalam keluarga, kecanduan gadget dapat membuat hubungan menjadi renggang. Anak mungkin lebih memilih bermain game daripada berbicara dengan orang tua. Orang dewasa mungkin terlalu sibuk dengan media sosial hingga tidak menyadari perubahan emosi pada pasangan atau anak. Di lingkungan sekolah, siswa yang kecanduan gadget cenderung kurang fokus, sulit memahami pelajaran, dan prestasi akademiknya menurun. Mereka lebih memikirkan game atau konten digital daripada tugas-tugas sekolah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi masa depan pendidikan mereka. Dalam dunia kerja, kecanduan gadget dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif. Sering membuka media sosial, menonton video pendek, atau bermain game membuat pekerjaan tertunda. Akibatnya, performa kerja menurun dan hubungan profesional menjadi terganggu. 4. Dampak pada perkembangan anak dan remaja. Anak-anak yang sering menggunakan gadget dalam waktu lama berpotensi mengalami keterhambatan perkembangan bahasa.
Mereka lebih sedikit berinteraksi secara verbal dengan orang tua dan teman sebaya. Selain itu, kreativitas anak dapat menurun karena mereka terbiasa dengan hiburan instan dari layar. Pada remaja, kecanduan gadget dapat mengganggu kemampuan bersosialisasi. Mereka menjadi kurang percaya diri saat harus berinteraksi secara langsung. Beberapa remaja bahkan mengalami isolasi sosial karena lebih nyaman berada di dunia maya. Dampak kecanduan gadget sangat luas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga hubungan sosial semuanya dapat terganggu. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari tanda-tanda kecanduan gadget sejak dini agar dapat mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. Dengan penggunaan yang bijak dan terkontrol, gadget tetap dapat menjadi alat yang bermanfaat tanpa menimbulkan dampak buruk. Cara mengatasi dan menyembuhkan kecanduan gadget. Mengatasi kecanduan gadget membutuhkan kesadaran, komitmen, serta strategi yang tepat. Kecanduan ini tidak dapat hilang dalam sekejap karena sudah membentuk kebiasaan, pola pikir, dan pola perilaku. Namun, dengan langkah-langkah yang teratur, seseorang dapat kembali mengontrol penggunaan gadget dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Berikut adalah cara-cara efektif untuk menyembuhkan kecanduan gadget. 1. Menetapkan batas waktu penggunaan gadget. Langkah pertama dalam mengatasi kecanduan gadget adalah menetapkan batas waktu penggunaan setiap hari. Tanpa batasan yang jelas, seseorang cenderung menghabiskan banyak waktu tanpa sadar. Cara yang dapat dilakukan antara lain. A. Menentukan durasi penggunaan gadget untuk hiburan, misalnya 1-2 jam per hari. B. Mengatur jadwal kapan gadget boleh digunakan dan kapan harus dijauhkan. C. Membuat aturan no gadget saat makan, belajar, bekerja, atau menjelang tidur. Dengan adanya aturan yang teratur, otak mulai belajar untuk tidak selalu mencari gadget sebagai sumber hiburan utama. Cara ini juga membantu tubuh kembali ke rutinitas sehat. 2. Menggunakan fitur pembatasan aplikasi. Saat ini, sebagian besar perangkat sudah memiliki fitur screen time atau digital well-being yang dapat membantu memantau dan membatasi waktu penggunaan aplikasi tertentu. Fitur ini dapat A. Mengunci aplikasi setelah melewati durasi yang ditentukan. B. Menampilkan laporan harian tentang penggunaan gadget. C. Mengingatkan pengguna ketika batas waktu hampir habis. Dengan menggunakan fitur ini, seseorang menjadi lebih sadar dan terkontrol dalam menggunakan gadget. 3. Detox gadget secara bertahap. Detox gadget tidak berarti berhenti total menggunakan gadget dalam satu hari penuh. Cara tersebut justru membuat sebagian orang merasa stres atau gelisah. Detox gadget sebaiknya dilakukan secara bertahap, misalnya A. Minggu pertama, kurangi penggunaan 15-30 menit per hari. B. Minggu kedua, hapus aplikasi yang tidak penting atau sering memicu kecanduan. C. Minggu ketiga, kurangi waktu bermain game atau menonton video. D. Minggu keempat, ganti sebagian waktu layar dengan aktivitas lain yang lebih sehat. Perubahan kecil namun konsisten dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada perubahan mendadak. 4. Mengalihkan perhatian ke aktivitas nyata. Mengisi waktu dengan aktivitas fisik atau kegiatan dunia nyata membantu mengurangi ketergantungan pada gadget. Beberapa contoh aktivitas yang bisa dilakukan adalah A. Berolahraga seperti jogging, bersepeda, bulu tangkis, atau yoga. B. Membaca buku fisik. C. Belajar memasak, melukis, bermain musik, atau kegiatan kreatif lainnya. D. Jalan-jalan keluar rumah, berinteraksi dengan teman, atau berkumpul bersama keluarga. Aktivitas nyata memberikan rangsangan positif bagi otak dan emosi, sekaligus meminimalkan kebutuhan akan hiburan digital. 5. Mengatur pola tidur dan rutinitas harian. Pola tidur yang buruk seringkali menjadi pemicu kecanduan gadget. Banyak orang menggunakan gadget hingga larut malam, menyebabkan tubuh kelelahan dan otak menjadi sulit fokus. Untuk mengatasinya. A. Hindari penggunaan gadget 1-2 jam sebelum tidur. B. Gunakan mode malam, night mode, untuk mengurangi cahaya biru. C. Simpan gadget jauh dari tempat tidur agar tidak tergoda untuk mengecek notifikasi. Dengan pola tidur yang baik, energi dan kesehatan mental akan meningkat sehingga keinginan untuk menghabiskan waktu dengan gadget berkurang. 6. Pendampingan orang tua dan lingkungan sekitar. Pada anak dan remaja, peran orang tua atau lingkungan sangat penting dalam membantu mengurangi ketergantungan gadget. Orang tua dapat A. Memberikan contoh penggunaan gadget yang sehat. B. Mengajak anak bermain di luar rumah. C. Menyediakan alternatif hiburan selain layar digital.
D. Berkomunikasi secara terbuka tentang dampak kecanduan gadget. Anak yang didukung akan lebih mudah mengurangi penggunaan gadget tanpa merasa ditekan atau dimarahi. 7. Konsultasi ke ahli jika kondisi sudah parah. Jika kecanduan gadget sudah menyebabkan dampak serius seperti depresi, kecemasan berlebihan, isolasi sosial, atau gangguan perilaku, penting untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor profesional. Terapi perilaku dan konseling dapat membantu. A. Mengontrol impuls. B. Mengelola stres. C. Mengubah pola pikir terhadap penggunaan gadget. D. Menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi individu. Bantuan profesional dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan tepat sasaran. Mengatasi kecanduan gadget membutuhkan niat yang kuat, disiplin, dan dukungan lingkungan. Meski tidak mudah, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memulihkan keseimbangan hidup dan membuat seseorang kembali produktif, sehat, dan bahagia. Mengelola penggunaan gadget bukan berarti menjauhi teknologi, tetapi menggunakan teknologi dengan bijak sesuai kebutuhan. Strategi pencegahan kecanduan gadget. Pencegahan kecanduan gadget jauh lebih efektif dibandingkan mengobatinya. Dengan langkah-langkah yang tepat sejak awal, seseorang dapat menggunakan teknologi secara sehat dan seimbang tanpa terjebak dalam pola penggunaan yang berlebihan. Pencegahan ini tidak hanya penting bagi anak-anak dan remaja, tetapi juga bagi orang dewasa yang hidup di era serba digital. Berikut adalah strategi pencegahan yang dapat dilakukan. 1. Menciptakan kebiasaan digital yang sehat sejak dini. Kebiasaan digital yang sehat harus dibangun sedini mungkin. Pada anak-anak, orang tua bisa mulai menetapkan aturan dasar seperti A. Tidak memberikan gadget sebelum usia yang direkomendasikan. B. Membatasi waktu menonton atau bermain gadget sesuai usia. C. Mengawasi konten yang dikonsumsi anak. Ketika kebiasaan sehat sudah terbentuk sejak kecil, anak lebih mudah mengontrol diri saat tumbuh dewasa. Mereka akan memahami bahwa gadget bukan satu-satunya sumber hiburan atau pelarian dari masalah. 2. Menetapkan aturan keluarga terkait penggunaan gadget. Rumah adalah tempat terbaik untuk menanamkan kebiasaan yang baik. Membuat aturan keluarga mengenai penggunaan gadget dapat membantu seluruh anggota keluarga tetap disiplin. Aturan tersebut bisa berupa A. Tidak menggunakan gadget saat jam makan. B. Meletakkan gadget di luar kamar tidur pada malam hari. C. Membatasi waktu bermain game atau media sosial. D. Menggunakan gadget hanya ketika sudah menyelesaikan tugas utama seperti belajar atau pekerjaan rumah. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk anak, tetapi juga untuk orang dewasa agar memberikan contoh yang baik. 3. Menyeimbangkan aktivitas digital dan aktivitas dunia nyata. Keseimbangan adalah kunci utama dalam mencegah kecanduan gadget. Seseorang harus memiliki kegiatan alternatif yang menyenangkan di luar dunia digital seperti A. Berolahraga secara rutin. B. Mengikuti kegiatan komunitas atau organisasi. C. Menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman. D. Mengembangkan hobi baru seperti memasak, kerajinan tangan, musik, atau membaca. Dengan banyaknya aktivitas di dunia nyata, ketergantungan terhadap gadget menjadi berkurang secara alami. Tubuh dan pikiran juga menjadi lebih sehat karena mendapatkan stimulasi yang lebih beragam. 4. Mengelola emosi dengan cara yang lebih sehat. Banyak orang menggunakan gadget sebagai pelarian dari stres, kesepian, atau kejenuhan. Untuk mencegah kecanduan, penting belajar mengelola emosi secara sehat. Beberapa caranya adalah A. Menulis jurnal untuk mengekspresikan perasaan. B. Berbicara dengan keluarga atau teman terpercaya. C. Melakukan meditasi atau latihan pernapasan. D. Menghabiskan waktu di ruang terbuka atau alam. Ketika emosi dapat dikelola dengan baik, seseorang tidak perlu menjadikan gadget sebagai satu-satunya tempat pelarian. 5. Mengontrol notifikasi dan mengatur pengaturan gadget. Notifikasi yang terus-menerus membuat seseorang tidak bisa lepas dari gadget. Untuk mencegah kecanduan, langkah sederhana tetapi sangat efektif adalah A. Mematikan notifikasi aplikasi yang tidak penting. B. Mengaktifkan mode hening atau do not disturb pada waktu tertentu. C. Menghapus aplikasi yang sering memicu kebiasaan buruk. D. Memindahkan aplikasi media sosial ke folder khusus agar tidak mudah diakses. Dengan notifikasi yang lebih sedikit, perhatian tidak mudah teralihkan dan penggunaan gadget menjadi lebih terkontrol. 6. Membuat jadwal harian yang terstruktur. Jadwal harian yang teratur membantu seseorang membagi waktu dengan seimbang antara pekerjaan, istirahat, dan aktivitas pribadi. Ketika seluruh kegiatan sudah terjadwal,
peluang untuk menggunakan gadget secara berlebihan akan berkurang. Jadwal dapat mencakup A. Waktu belajar atau bekerja. B. Waktu istirahat dan makan. C. Waktu berinteraksi dengan keluarga. D. Waktu olahraga dan rekreasi. Dengan jadwal yang jelas, seseorang memiliki arah dalam menjalani hari sehingga tidak menghabiskan waktu tanpa tujuan di depan layar. 7. Meningkatkan literasi digital. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat digital. Orang tua, guru, dan lembaga pendidikan berperan besar dalam memberikan edukasi tentang penggunaan gadget yang bijak. Penyuluhan rutin tentang etika penggunaan internet, keamanan digital, dan manajemen waktu layar sangat membantu mencegah kecanduan. 8. Menjaga lingkungan sosial yang mendukung. Lingkungan yang sehat akan memengaruhi perilaku seseorang. Berteman dengan orang-orang yang juga menerapkan gaya hidup seimbang dapat membantu mengurangi kecanduan gadget. Interaksi langsung jauh lebih bermakna daripada sekadar percakapan di media sosial. Lingkungan keluarga juga harus mendukung dengan menciptakan suasana hangat dan penuh komunikasi. Ketika seseorang merasa diperhatikan dan dihargai, mereka tidak perlu mencari pelarian di dunia digital. Pencegahan kecanduan gadget membutuhkan kesadaran dan konsistensi. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, seseorang dapat menggunakan gadget secara positif tanpa kehilangan kendali. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kehidupan, bukan menguasai kehidupan. Dengan kebiasaan yang baik, kita dapat memanfaatkan gadget secara bijak, sehat, dan produktif. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.